yang nonton video ini mungkin ini bisa jadi sebuah inspirasi ya, bahwa kita punya sebuah cita-cita, kita ingin membangun sebuah gedung, walaupun kita belum tahu sih bagaimana nanti cara membangunnya ya. Cuman kita berusaha mulai sekarang ini untuk menabung, di mana kita punya cita-cita membangun gedung untuk usaha kita yaitu bimbel kita ya. Ini karena saya belum bisa membuat tampilan yang bagus, jadi sementara seperti ini. Mungkin untuk mengingat saja, siapa tahu nanti ini video ini bisa kita lihat, saya lihat lagi. Di ini adalah contoh tempat bimbingan belajar yang saya cita-citakan. Semoga saja bisa terrealisasi ya. Ini rencana saya bangun di area Bojonegoro, yaitu tempat tinggal di masa depan saya dan istri. Di bagian semoga aja bisa bangun sampai 3 lantai ya. 3 lantai ini, lantai pertama khusus untuk tempat parkir, ya tempat parkir dan mungkin kalau ada rezeki ya tempat apa semacam kayak kafe kecil begini. Di kafe kecil seperti ini buat anak-anak duduk sambil menunggu, ya menunggu ada selesai belajar atau mungkin menunggu sebelum mulai les, bisa seperti sini. Dan perlu teman-teman tahu bahwa di sebelah sininya, kirinya di sini ini ada rumah dari mertua saya. Kebetulan sekali lagi sudah sendiri ya, karena mertua laki sudah meninggal, jadi tinggal mertua perempuan saja yang tinggal sendiri. Makanya ini saya berusaha menabung agak keras supaya bisa terwujud sampai tercita-cita saya ya, untuk membangun gedung Primanesa. Oke, kita coba buka satu persatu. Kita coba buka pelan-pelan. Nah, seperti ini kondisinya. Di bagian awal ini memang kita pengennya ada tempat parkir yang khusus mobil. Ya mungkin ada 2 3 mobil ya. Kalau seandainya nanti mobilnya banyak bisa ke arah belakang. Bagian belakang sini nanti sebelah sini itu ada lahan kosong istilahnya. Ya, mungkin saya bisa kerjasama dengan adik gitu ya untuk ya mungkin saya sewa untuk lokasi parkir mobil kalau seandainya nanti ada banyak siswa kita yang menggunakan mobil. Terus sebentar ini kok ini ngawang ya. Nah, sebentar ini belum saya gabung soalnya. Nah, di situ saya gabung dengan yang sini. Nah, ini bagian bawah, sekali lagi ada kafe kecil. Mungkin kita jualan kopi sama ya makanan ringan ya. Makan ringan, kopi, susu itu sama makan ringan. Terus di sini ada tempat duduk-duduk anak-anak sambil menunggu mereka les atau mungkin setelah les menunggu jemputan orang tua. Terus di belakangnya ini ada toilet dan tempat wudhu, ya toilet laki-laki perempuan dan tempat wudhunya. Di bagian area sini ya kita punya cita-cita di sini ada musolahnya. Nah, musola sendiri. Dan ini istilahnya lahan kosong untuk ya mungkin mereka bisa bercengkrama terlebih dahulu atau mungkin kalau siswanya banyak bisa sholat bersama-sama berjamaah ya antisipasi saja. Oke, itu tadi jadi lantai pertama ini sengaja tidak ada ruangan ya yang khusus untuk belajar. Jadi hanya fokus parkir
Mudah-mudahan bisa parkir menampung banyak sekali sepeda atau sepeda motor atau bahkan mobil bisa masuk satu dua lah, supaya nanti keluarnya nggak bingung ya. Kemudian kita masuk naik di lantai 2. Nah, jadi naik begini. Ini saya nggak tahu, mungkin nanti ada teman-teman yang punya saran ya. Jadi ini kemungkinan besar dari kaca. Berarti enak tangganya ini ya, pegangannya ini, supaya bisa kelihatan dari luar juga jalannya sama arah yang bagian atas ini. Ini naik. Ini saya nggak tahu nanti apakah kursinya, mungkin ada teman-teman punya saran ya yang bagus enaknya bagaimana. Jadi ini ada kursi tunggu istilahnya. Kursi tunggu sambil mereka menunggu orang jemputan dari orang tua ya. Terus yang di sebelah sini ini loker sepatu atau sandal. Jadi anak-anak apa itu ketika naik seperti di sini, mereka sepatu atau sandalnya itu langsung dibawa, diambil, terus dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang sudah kita sediakan khusus untuk sepatu ya, sepatu dan sandal. Sekali lagi ini ada ruang tunggunya, terus ada meja kursi kalau seandainya ada yang mau konsultasi ya. Konsultasi di luar, sekali lagi sambil menunggu itu insya Allah masih nyaman. Sambil menunggu mereka bercengkrama masih sangat nyaman sekali ya. Nah, jadi menunggunya bisa di atas ini, bisa juga di bawah, gitu. Bisa juga di bagian dalamnya ini karena kebetulan kita bikin kursinya agak banyak. Cuman nggak tahu sih kalau teman-teman ada ide ya. Kalau kita masuk itu eh masuk di sini, ini langsung dihadapkan dengan, kalau ini tempat tunggu juga, tempat tunggu lagi. Rencananya sih yang di bagian sini ada, sebentar, laptopnya baterainya kok habis. Bentar ya, saya cari kabel dulu buat ngecas. Jadi sekali lagi teman-teman mohon doanya ya, semoga ya saya dan istri terutama sedang menabung, semoga bisa terwujud ya cita-cita kami berdua untuk membangun bimbingan belajar di daerah Bojonegoro. Kenapa kok Bojonegoro? Ya kebetulan di sebelah sini itu ada orang tua dari istri saya sendiri, kebetulan hanya tinggal ibu saja, jadi kasihan kalau sendirian. Hanya saya ngumpulin dana, gimana caranya bisa terwujud cita-cita untuk membangun Bimbel Birmanesa di sini. Nah, dengan sebelum membangun otomatis saya harus membuat desain gambar-gambarnya ya, supaya nanti tidak kecewa lah istilahnya. Nah, di bagian sini ada papan informasi atau pengumuman ya. Pengumuman sambil menunggu mereka bisa lihat papan pengumumannya. Kemudian di sini tuh ada semacam absensi online gitu ya, ada layar yang berhubungan dengan komputer nantinya. Pengennya kita seperti itu. Jadi mereka sebelum masuk itu mereka harus checklist untuk absen online, dan itu akan terhubung dengan HP orang tua ya. Apakah hari ini dia masuk ataukah tidak masuk, atau mungkin izin pergi les tapi ternyata nggak datang les. Kemudian ini adalah ruang adminnya. Nanti di sini ada pintunya yang akan menuju gudang. Nah, penyimpanan barangnya di sini ya. Brosur dan sebagainya itu nyimpannya di belakangnya admin sini. Jadi yang di sini tidak ada apa ya, kelihatan buku berserakan atau apa itu tidak ada. Jadi semuanya ada di bagian dalam. Terus nanti di bagian laci-laci yang dalam sini juga. Tuh, oke. Jadi ya ini nanti ada tamu itu bisa duduk di sini. Kita sebelum nyiapin kursinya. Nah, kemudian di samping sini ini ada apa ya? Semacam ruangan, dua ruangan.
Dua ruangan itu ada ruang guru, khusus guru, dan ruang untuk kepala, ya. Termasuk ya ruang kepalanya ya ruangan saya sendiri ya, supaya lebih nyaman. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada ruang admin, betul ruang gurunya. Di ruang guru nanti di sini ada kita siapin meja kursi dan tempat penyimpanan barang ya. Jadi ada laci-laci di sini yang bisa digunakan untuk menyimpan apa tas mereka, termasuk ada kuncinya juga supaya nanti jika ada barang-barang yang mungkin berharga atau apa, mereka nggak takut kehilangan, takut kehilangan. Nanti ada mejanya, kursinya, cuman sekali lagi belum kita buat. Nah, di sini adalah kantor kepala. Nanti untuk ya menghandle ada konsultasi khusus dengan orang tua atau apa sih sesuatu di sini. Nah, lagi setelah mereka siswa itu checklist absensi, mereka nanti buka pintu begini. Gini, kenapa kita kasih pintu ya? Karena di bagian sini nih, dalam sini nanti full AC. Jadi gimana caranya nggak ngowos ya? Otomatis harus posisi tertutup. Dan sengaja ini kita bikin luas sekali dengan ukurannya sangat panjang ya. Ukurannya sampai sebentar ini. Nah, sampai hampir 7 meter untuk khusus ruang admin beserta tempat tunggunya kalau seandainya anak-anak Nibrul keluar, mereka kan bingung mau kemana ya bisa nunggu di sini atau nunggu di luar atau mungkin nunggu di bagian bawah. Nah, setelah masuk, mereka juga akan dihadapkan dengan papan pengumuman lagi, bisa di sebelah kanan atau kirinya nih lupa, belum dibuatkan. Jadi kita bikinkan papan pengumuman. Siapa tahu ada informasi-informasi yang banyak untuk mereka semuanya ya, untuk siswa kita ya. Belum masuk. Ini terus ada ruangan khusus per kelasnya. Nah, ini ada kelasnya. Kalau yang sebelah sini, kenapa kok tembok gak ada kacanya ya? Karena memang berdekatan dengan tetangga. Jadinya tidak ada jendela. Kalau yang satunya, di yang sebelah sini tertutup. Yang sebelah sini, ini ada jendelanya. Nah, ada jendela seperti ini. Di selanjutnya ada di bagian lantai kedua ada satu, dua, tiga, empat itu ruang untuk belajar dan yang bagian terakhir ini rencananya mau dibikinkan untuk ruangan apa ya namanya? Apa itu? Komputer. Jadi anak-anak kalau mengerjakan tryout nanti langsung di sini. Jadi kita harapan kita tryoutnya itu langsung diadakan di Primanesa. Karena kalau diadakan di rumah, kadang anak-anak itu ada yang mengerjakan, ada yang tidak dengan alasan yang berbagai macam. Ya, dengan berbagai macam alasan itu banyak sekali mereka. Seperti ini. Nah, ini lantai duanya. Jadi terus ada toilet, toilet khusus yang laki-laki dan toilet khusus perempuan. Tadi lantai dua, jadi ada 4 kelas untuk kelas dan satu lagi ruangan itu untuk komputer, full komputer. Terus yang ada lagi juga toilet di lantai dua ya. Di lantai pertama tadi juga ada toilet ya, toilet untuk wudhu juga ada. Next, kita ke lantai ketiga sekarang. Ini gambarnya sekali lagi masih bisa berubah ya teman-teman, terutama tampilan depan ini ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang punya saran tampilan depan itu bagusnya bagaimana, bisa itu share di web di apa ya di nomor HP saya ya di 0857 mana ini? Nah, saya tulis dulu di 0857
57, soalnya tulisannya jelek karena saya tidak pakai alat ya. Oh, pakai teks saja ya. Sebentar, sebentar biar bagus. Nah, begini. 0857 4897 9707. Jadi maksud saya kalau ada teman-teman yang punya saran tampilan depan ini harus bagaimana sih? Itu tuh bisa ya hubungi nomor saya di sini. Nanti yang bagus yang bagaimana pikir kita. Jadi kenapa ini seperti ini? Sebenarnya itu ada alasannya. Nah, kenapa yang ini tampilnya seperti ini? Karena ini adalah, tuh sebentar kok berangkat semuanya nih. Pikir saya tadi ini yang bagian atasnya saja yang kita angkat. Nah, begini. Jadi ini tadi kenapa kok ada tertutup begini? Karena ini nanti ini ada panggung. Di belakang panggung itu ada ruangan khusus. Itu nanti buat penyimpan barang, ya. Buat penyimpanan barang, makanya kita tutup seperti ini, bukan yang pakai kaca. Nah, nanti mungkin ada teman usulan dari teman-teman tampilan kacanya ini yang bagus yang seperti apa ya? Karena kebetulan ini saya bikinnya polos. Jadi begini ini nih. Jadi sekali lagi ini aula. Terus ini ada ruang kelas. Ruang kelas ini pengen saya bikin portable. Jadi nanti ketika kita bikin acara event yang besar, maka dua ruangan ini sama ini bisa kita geser ya. Ini kita lepas. YouTube-nya ini juga kita lepas, maka full dari ini anak tangga tadi ini sampai ke sini. Nah, ini nanti untuk antisipasi kalau kita punya acara yang agak besar mengundang siswa atau bagaimana. Nah, rencananya memang kelas ini ada 1, 2, dan 3, 4 itu di sini. Itu ini ini itu ada 4 kelas portable berarti ya. Ada 4 kelas portable yang nanti bisa pasang dan lepas. Kita pasang kalau memang kita gunakan untuk kelas dan kita lepaskan untuk kalau misalkan memang yang kita butuhkan untuk event. Nah, begini. Jadi ini ada akhirnya kan 4 kelas portable. Terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 9 yang di bagian atas. Kalau kita gabung tadi 9 sama 4 jadi 13 ruangan ya. Itu menurut saya sih sudah sangat-sangat cukup, lebih dari cukup. Nah, ini nanti bisa jadi malah saya kepikiran ini ada yang ke belakang lagi. Buat apa sih buat nutup ini? Nah, buat nutup yang ini otomatis nambah satu lagi istilahnya, bagian belakangnya. Nah, untuk yang bagian atas ini memang kamar mandinya cuma satu. Cuma satu ini saja. Dia habis dari loteng ini, anak tangga ini, muter ke sini, terus masuk begini, dan sudah dihadapkan dengan beberapa kelas. Tuh ya. Oke. 4 kelas yang di bagian sini, ini portable sifatnya, bisa dibongkar dan pasang. Itu latihan, itu lantai tiganya. Jadi ada aula di bagian sini. Kemudian ya sudah. Nanti ini yang bagian atas saya tidak tahu ya. Mungkin ada saran dari teman-teman enaknya dibikin bagaimana gambarnya. Karena sekali lagi ini versi yang sangat sederhana. Saya menggambar sesuai dengan kemampuan saya yang bisa seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang baik hati
membuatkan yang lebih menarik, terutama tampilan-tampilan kayak depan begini ya, yang bagusnya itu bagaimana. Ini ya mudah-mudahan terwujud ya teman-teman. Target kita sih 2-3 tahun ya, 2-3 tahun itu kita bisa minimal bikin pondasinya dan kerangkanya terlebih dahulu lah. Karena memang posisi keuangan kita juga nggak terlalu besar juga ya, jadi cukup seadanya saja dulu. Terus harapan kita bisa depan sama paling nggak ruang adminnya dulu lah. Oke, itu tadi. Nah, kemudian kalau yang ini cita-cita lagi ya, jadi setelah di belakang musola ini ada justru malah rumah kita. Rumah saya dan istri yang sederhana, nggak terlalu besar. Jadi biar apa ya, otomatis kan sudah posisi tua nantinya. Bangunan ini bisa terwujud, kemungkinan bisa umur 45 sampai 50 kalau seandainya masih hidup ya. Mudah-mudahan masih hidup lah. Supaya bisa berbagi ilmu kepada adik-adik generasi bangsa Indonesia. Jadi belakang ini adalah tempat tinggal saya dan istri. Mungkin anak-anak nanti bisa apa ya, kuliah di luar gitu ya. Setelah kuliah juga mereka akan bekerja di luar juga, jadi tidak harus tinggal bersama kami. Kalau tahu misalkan masih bersama kami ya kita akan siapkan yang di bagian atas ini. Nah, ini semoga aja ya bisa terwujud apa yang saya cita-citakan dengan istri, semoga bisa tercapai. Nah, untuk yang tampilan samping ini mungkin ada usulan juga dari teman-teman yang bagus bagaimana. Karena sekali lagi ya, kita bisanya seperti ini ya. Bisanya cuma tampilan yang seperti ini. Kita bukan yang expert banget gitu, enggak. Hanya ala kadarnya istilahnya, sebisa kita. Seperti ini. Oke, itu saja. Semoga video ini bisa menginspirasi banyak teman-teman ya, yang berjalan mulai dari nol, wirausaha sendiri, bisnis sendiri, dengan bantuan doa dari orang tua, semoga gedung ini bisa tercapai, terwujud. Sekali lagi mungkin ada teman-teman yang bisa punya ide yang kreatif, bisa ini ya, di nomor saya 0857 4897 9707. Mungkin punya tampilan yang depannya yang lebih menarik, lebih keren, lebih modern, mungkin boleh bisa disampaikan ke saya, ke WA saya. Oke, itu saja. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.